Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mengenai kita ulang sekali lagi karena sepertinya tadi ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, kawan Prima semua. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Instagram Live. Semoga tidak bosan bersama saya Permana. Di episode ke-12 kita akan membahas tentang impor sementara. Kemarin sudah diumumkan, minggu yang lalu kita sudah sempat bahas sisi umum ya, layanan konsultasi yang ada di Bea Cukai Priuk. Kali ini spesifik topiknya kita ambil tema tentang impor sementara. Narasumbernya juga bukan kaleng-kaleng, langsung petugas yang biasa menangani perizinan impor sementara di Bea Cukai Priuk. Langsung saja kita undang narasumber hari ini kepada Kang atau Mas Dede Rahmat Hidayat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Permana sudah diundang di. Gimana kabarnya, sehat Kang? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang. Alhamdulillah sehat walafiat. Masih Syawal, jadi mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah. Sama-sama. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Mungkin sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, bisa perkenalan dulu nih Kang Dede ini di Priuk sudah berapa lama mungkin, di bidang apa dan tugasnya biasanya sehari-hari menangani dokumen apa? Monggo silakan. Dan panggilannya apa nih panggilannya supaya gampang nih buat kawan Prima? Enaknya Kang Dede aja ya teman-teman biasa. Kang Dede siap Kang. Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Kantor, Bapak Kepala Bidang Fasilitas, Pak Evi Oktavia, Bapak Ibu Kepala Seksi di bidang fasilitas, ada Pak Suhud, Ibu Niken, dan Pak Bambang, serta rekan-rekan bidang fasilitas, dan para audiens sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dede Rahmat Hidayat, biasa dipanggil Kang Dede, ya, panggilan oleh teman-teman di sini. Alhamdulillah di Priuk baru menjelang 7 tahun. Nah, itu baru atau sudah tuh Mas Permana? Baru Mas, baru. Kalau di Priuk sepertinya baru. Baru mau 7 tahun di Priuk, 4 tahun 3 bulan di perbendaharaan, dan sekarang sedang berada di bidang fasilitas 2 tahun 8 bulan. Dari awal di bidang fasilitas menangani impor sementara, yaitu berada di seksi PFPC 2. Untuk saat ini berada di bawah Bu Niken Saraswati. Seperti itu mungkin Mas Permana. Di bawah Ibu Niken ya, luar ya. Iya, terima kasih. Tadi panggilannya Kang Dede ya berarti ya saya. Siap. Makasih banyak Kang Dede nih, udah disebutin semua timnya lengkap dari kabit sampai kepala seksinya semua disebutin tadi ya. Resmi banget nih pembukaan.
Hari ini kita ngobrol-ngobrol aja, Mas. Jadi supaya santai, kemudian juga kawan Prima juga bisa sambil ngopi, sambil sarapan. Yang belum sarapan mungkin nontonnya seperti tema yang sudah diiklankan kemarin. Kita akan membahas serba-serbi impor sementara ini, Mas. Oh, maaf, Kang Dede. Mungkin sebagai pendahuluan nih, banyak kawan Prima yang banyak penonton baru mungkin atau belum pernah mencoba atau mengajukan layanan ini, bisa dijelaskan dulu singkat mungkin Kang, ini impor sementara itu produknya seperti apa, fasilitas apa yang ada di Bea Cukai, dan jenis fasilitas yang didapatkan itu macam-macamnya apa aja, Mas? Oh, mohon maaf, Kang. Salah terus. Oh, senyamannya Mas Permana aja. Yang Siap. boleh mau Mas silakan. Baik, Mas Permana dan para audiens sekalian yang berbahagia, bahwasanya untuk pelaksanaan atau fasilitas impor sementara sendiri itu merupakan salah satu layanan yang berada di bidang pelayanan fasilitas pabean dan cukai KPU Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priuk, di mana impor sementara sendiri kalau kita melihat pengertian ya secara istilahnya, yaitu pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang memang nyata-nyata akan dikeluarkan kembali ya dalam jangka waktu 3 tahun. Oke, yang namanya sementara ya. Makanya dibilang sementara gitu ya Kang. Makanya itu dibilang sementara gitu kan. Pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang nyata-nyata akan dilaksanakan ekspor kembali ya atau dikeluarkan kembali dalam jangka waktu 3 tahun. Untuk layanannya yang berada di bidang kami mengenai impor sementara ini mencakup runtutan kegiatan impor sementara itu sendiri, mulai dari penerbitan SKEP, ya, penerbitan SKEP impor sementara atau kita biasa sebut perizinan impor sementara baru. Terus ada juga pembetulan atau revisi kalau misalkan memang terhadap SKEP yang diterbitkan itu ada sedikit kesalahan data, itu bisa juga dilanjutkan dengan layanan perpanjangan, ya, layanan perpanjangan impor sementara, layanan pindah lokasi atau perubahan tujuan, kemudian ekspor kembali barang impor sementara, dan pengembalian jaminan. Nah, itu tahap akhir kegiatan impor sementara. Dan di lain case yaitu ada penyelesaian impor sementara yang tidak diekspor kembali. Itu untuk case khusus. Oh iya, case khusus ya. Berarti kalau secara umum, secara keseluruhan diimpor kemudian mengajukan permohonan dulu ya Kang ya. Impor sementara, kemudian di sini tujuannya untuk apa, dan itu tadi maksimal 3 tahun Kang. 3 tahun, betul. Maksimal 3 tahun, tapi ada istilah perpanjangan, maksudnya gimana nih Kang? Mungkin bisa dijelasin nih untuk mekanismenya. SKEP impor sementara baru sendiri, di SKEP awal itu memang kita berikan jangka waktu itu maksimal 1 tahun. Oh, defaultnya 1 tahun ya? Defaultnya 1 tahun. Atau menyesuaikan dengan permohonan dia. Kalau misalkan dia memang memohonkan untuk 6 bulan, untuk 8 bulan, itu bisa saja. Tapi ketika dia memohonkan yang di permohonan awal untuk 3 tahun langsung, itu kita biasanya kasih 1 tahun dulu. Oh, ketika nanti setelah mau jatuh tempo, dia masih digunakan barangnya, itu bisa untuk diperpanjang maksimal sampai 3 tahun sejak pemberitahuan impor barang. Seperti itu. Berarti mekanisme perpanjangannya 2 kali ya Kang ya? Ya, bisa 2 kali 1 tahun, 3 kali sesuai dengan kebutuhan. Oh iya. Ya, yang penting tidak lebih dari 3 tahun. Nah, untuk fasilitas impor sementara sendiri ini terdiri dari dua jenis fasilitas, yaitu ada fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas keringanan, ya, keringanan bea masuk. Oh, baru mau ditanyain nih tadi nih, pembebasan dan keringanan udah disebutin duluan. Itu bedanya di mana Kang? Yang kategori apa misalnya bisa dapat pembebasan, kemudian yang dapat kategori apa yang bisa mendapat keringanan bea masuk? Oke, untuk pembebasan itu ada sebanyak 15 item ya untuk tujuan penggunaannya, di mana barang impor sementara ini bisa mendapatkan fasilitas pembebasan. Salah satunya mungkin yang umum dimintakan yaitu untuk kegiatan pameran ya gitu ya, seperti pameran, showroom seperti itu ya, pertunjukan gitu kan. Untuk kegiatan-kegiatan penelitian, kegiatan-kegiatan yang bersifat kepentingan nasional, itu bisa diberikan pembebasan.
Yang jelas membedakan pembebasan dengan keringanan ini di mana ketika keringanan ada unsur produktivitas atau ada sesuatu yang bisa ditarik manfaat dari pemasukan barang impor sementara tersebut, itu hanya kita berikan keringanan. Nah, contohnya Kang yang bisa memberikan manfaat seperti barang untuk pengerjaan proyek infrastruktur misalkan. Nah, misalnya mesinnya gitu ya atau alat beratnya gitu ya. Produksi, betul. Ketika dia masukkan barang kan ada manfaat yang didapatkan tuh dari mendatangkan barang tersebut kan terhadap produksinya, terhadap pabriknya gitu kan. Nah, itu bisa kita berikan keringanan saja. Kalau keringanan berarti masih tetap bayar biaya masuk? Atau seperti apa ini? Besar 2% kali lamanya jangka waktu impor sementara dikalikan biaya masuk yang seharusnya dibayarkan. Lamanya impor sementara itu hitungannya bulan atau apakah? Bulan. Bulan ya? Untuk perhitungan pembayaran biayanya itu kita pakai hitungannya bulan. Kalau untuk pembebasan itu mohon izin Kang Dede, sepertinya agak terkendala koneksi. Saya mau mengingatkan juga kepada kawan Prima nih, silakan yang mau bertanya. Seperti biasa, Instagram Live itu selalu bersodakoh, bagi-bagi hadiah. Kali ini hadiahnya spesial. Kawan Prima nanti yang beruntung, ada 2 orang yang beruntung, yang dipilih oleh operator akan mendapatkan ini, pouch menarik bermerek Bea Cukai Priok. Langsung akan diantar ke depan pintu gerbang rumah kawan Prima masing-masing. Jadi silakan bertanya, sampaikan melalui live chat, boleh, live komentar, nanti akan saya sampaikan ke narasumber. Nah, kebetulan sekarang udah balik lagi nih, Kang. Mangga bisa dilanjut. Halo. Iya, sempat terputus ya, Mas Permana ya? Iya, tadi agak terkendala sepertinya, Kang. Oh, iya. Gimana dilanjutkan atau teman-teman banyak menyarankan pindah PC ini gimana nih Mas Prana? Kalau masih aman nggak apa-apa Mas. Kang, kita lanjut aja dulu ya. Takutnya nanti waktunya waktunya terbuang banyak takutnya nih. Kebetulan sudah ada pertanyaan yang masuk nih Kang Dede. Saya mau tanya, kalau ini pertanyaan awam mungkin ya, kalau seandainya impor sementara kemudian ada penambahan proses gitu atau di repair, itu boleh atau tidak? Untuk repair bisa Mas. Oh, repair bisa impor sementara berarti ya? Bisa impor sementara. Kalau barang itu yang diimpor yang akan diperbaikinya, itu bisa bahkan pembebasan kita berikan. Termasuk salah satu jenis barang yang diberikan pembebasan, fasilitas pembebasan. Berarti repair masuk kategori ya? Dimasukkan untuk di repair di dalam negeri ya, untuk diperbaiki ya di sini ya gitu ya. Iya, untuk di repair. Kemudian karena tadi belum dibahas nih, sepertinya nih pengajuan impor sementara nih bagaimana nih Kang? Apakah manual masih pakai kertas atau udah sistem slim sekarang Bea Cukai atau seperti apa? Oke. Untuk pengajuan impor sementara sendiri sudah ya, kita masih tunggu konfirmasi dari narasumber nih. Terima kasih yang sudah bertanya, lumayan banyak. Ada dari @tono_mutiara, pertanyaan mengenai ATA CPD Karnet. Masih agak nyambung dengan impor sementara, tapi nanti akan kita tanyakan. Semoga terjawab. Kemudian dari @tiantanto, pengajuan impor sementara pakai slim atau gimana? Nah, nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Mohon ditunggu sebentar ya. Jangan lupa yang belum follow dan likes live Instagram kita, follow dulu akun @beacukai_priok karena akan banyak Instagram live dengan topik-topik menarik di kemudian hari, dan catat tanggalnya setiap hari Rabu jam 10 pagi menjelang siang. Kita masih nunggu konfirmasi nih. Nanti akan mendapatkan ini. Yang 2 penanya terbaik atau terfavorit akan mendapatkan pouch hitam. Mungkin ini sedikit informasi saja. Dasar hukum dari impor sementara itu sendiri di Peraturan Menteri Keuangan nomor 178
tahun 2017, Junto PMK 106 tahun 2019, dan juga Peraturan Direktur Jenderal nomor Per 02 tahun 2018. Kita sudah kembali lagi ke narasumber. Gimana Kang, aman? Halo, halo. Ya, mohon maaf ini Mas Permana, biasanya aman-aman saja ini. Kenapa pas dipakai Zoom ini kok ada gangguan ya? Malum kalau pertama kali tampil begitu biasanya Kang. Banyak nih. Ya. Tadi sampai mana ya Mas Permana, sampai pengajuan lewat SKP? Pengajuan Kang. Ini kebetulan udah ada yang nanya di portal pengguna jasa Tanto nih. Pengajuannya bagaimana untuk impor sementara? Pakai SLIM atau gimana nih Kang? Oke, itu bisa langsung masuk ke portal pengguna jasa yang menggunakan akun importir. Begitupun ketika dia memang menguasakan, itu harus menggunakan akun importir, ya. Itu nanti dipilih saja untuk layanannya impor sementara, ya, di CESA impor sementara. Nah, silakan buka portal pengguna jasa. Mungkin rangkumannya seperti ini ya, Mas Permana ya. Silakan para pengguna membuka portal pengguna jasa ya dengan laman customer.beacukai.go.id, pilih impor sementara. Nah, yang pertama upload data pemohon impor sementara, yang kedua rekam data ya, di situ dengan rincian menambahkan uraian barang, dokumen lampiran ya, ada beberapa dokumen yang wajib diupload dan dokumen yang tidak wajib diupload. Dijelaskan juga tujuan penggunaan ya, lokasi penggunaan harus jelas sedetail mungkin ya, dan tenggat waktu ya, atau jatuh tempo yang dimintakan ya, jangka waktu yang dimintakan untuk impor sementara tersebut. Setelah semuanya yang wajib diisi ya, klik data selesai, langsung dikirim data ya. Udah sih, seperti itu saja di portal pengguna jasa, Mas Permana. Gampang, tapi harus dari akunnya importir ya Kang ya? Akunnya PPJK nggak bisa ya? Iya, betul. Betul sekali. Oh iya, siap. Ini kebetulan sudah ada yang tanya lagi nih di @imamnesramadan. Tadi di awal sudah dijelaskan ada pembebasan biaya masuk, ada keringanan biaya masuk. Itu yang menentukan atau pada saat pengajuan itu sudah harus ditentukan sendiri oleh importirnya, atau nanti seandainya misalnya salah kamar lah, katakanlah seharusnya pembebasan tapi di inputnya keringanan, itu apakah akan di-reject permohonannya atau seperti apa Kang? Untuk di permohonan itu bisa langsung disebutkan ya, importir mengajukan fasilitas impor sementara dengan maksud keringanan atau pembebasan, itu silakan saja disebutkan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Ketika dia memang minta pembebasan, nah lampirkanlah dokumen-dokumen yang mendukung pembebasan tersebut. Ada 15 jenis barang yang disebutkan di PMK 178 kan. Terus nanti kan analis menganalisa, ketika memang itu sesuai dengan salah satu dari 15 item barang tersebut yang dimintakan, ya kita penuhi gitu kan pembebasannya. Ketika memang ini nggak masuk 15 barang pembebasan, nah kita masukkan ke yang keringanan. Ketika yang lainnya memang sudah lengkap dan benar, Mas Permana ya. Di situ kan ada list, packing list, jenis uraian barang, lokasi, tujuan, kontrak yang jelas gitu kan, dengan pemilik barang atau dengan kegiatan lokasi atau proyek yang akan digunakan barang tersebut. Gitu. Seperti itu. Sepenuhnya nanti secara umum penelitian analis. Analis. Yang menentukan dari analis berarti ya Kang ya. Nggak apa-apa, ini permohonannya mau pembebasan dulu atau keringanan dulu, nggak ada masalah ya. Betul. Seperti itu. Sepanjang dokumen lengkap dan benar. Nah tuh syaratnya dicatat lengkap dan benar. Nanti silakan bisa di browse aja di bcpriuk.net_slim 3.0. Semua dokumen yang disyaratkan lengkap di situ ya Kang ya. Betul. Iya, tadi sempat juga disinggung nih, ternyata salah satu persyaratan atau pengajuan pada saat pengajuan layanan impor sementara itu ada tujuan penggunaan sama lokasi ya Kang? Betul. Kalau seandainya nih, kan kita biasa lihat pameran-pameran, misalnya pameran mobil, tapi dia pindah-pindah, yang hari ini di Jakarta, minggu depan di Surabaya gitu, habis itu di Bali misalnya. Itu kalau pindah-pindah gitu berarti boleh impor sementaranya? Untuk pameran ya, tujuan pameran Mas Permana. Iya Kang. Pertama-tama kita informasikan untuk kegiatan pameran ini dikategorikan 2 kategori juga.
Untuk khususnya kendaraan bermotor ya, mobil atau motor gitu kan. Ada persyaratan khusus untuk mobil yang melebihi 3000 cc dan motor ya yang di atas 500 cc itu tidak bisa lebih dari 2 bulan. Jadi jangka waktu maksimal diberikan impor sementara itu hanya 2 bulan. Untuk yang di bawah cc tersebut, mobil di bawah 3000 cc, motor di bawah 500 cc, itu bisa maksimal 1 tahun untuk pemberian impor sementaranya. Ketika dia memang mengajukan untuk banyak lokasi, kita katakanlah mobil yang 2000 cc gitu kan, itu berarti bisa kan untuk jangka waktu 1 tahun. Selama 1 tahun tersebut memang kontraknya jelas, waktu tenggat waktunya jelas, lokasinya jelas, pokoknya tanda sahnya jelas, segala macam kontraknya itu bisa kok kita berikan. Yang jelas di sini kita patokannya kontraknya jelas, dokumen yang dilampirkannya itu legal, sah dan benar gitu. Seperti legal, sah dan benar, siap. Kan ada aja tuh kan yang minter-minterin lah kan seperti itu, acaranya belum ada tapi dia mengklaim ada acara ini di sini, ada acara itu di situ gitu kan. Padahal berarti itu masuk komponen penilaian analis juga ya Kang ya? Baik, semoga tadi terjawab pertanyaan dari Imam Nes Ramadan. Banyak juga pertanyaan yang udah masuk nih, silakan. Kawan Prima yang mau mendapatkan hadiah menarik ini, sekali lagi diingatkan. Nah, pouchnya merek Bea Cukai Pirog nih. Tidak akan ditemukan di toko manapun. Kita masih tunggu konfirmasi dari Kang Dede. Iya. Siap, Kang? Siap, kembali lagi. Ya, kembali lagi ke laptop. Nah, ini udah banyak pertanyaan yang masuk nih, langsung mention nih. Kang Dede dari @izul1881. Kang Dede ada pengajuan kas impor sementara, berapa lama prosesnya ya? Makasih. Nah, ini kita belum ngomongin janji layanan nih, Kang. Berapa lama kira-kira, Kang? Ya, ini kawan Prima yang baru bergabung, selamat datang di live Instagram Bea Cukai Pirog episode impor sementara. Kita masih menunggu konfirmasi, tapi nggak apa-apa. Saya ingatkan lagi tipis-tipis peraturannya mengenai impor sementara di PMK nomor 106 tahun 2019 dan juga di Peraturan Direktur Jenderal nomor Per 02 tahun 2018. Direktur Jenderal Bea dan Cukai ya. Ya, halo. Kang. Halo. Siap. Ya, kembali bergabung. Kembali bergabung bersama laptop. Oke, tadi janji layanan ya, Mas Permana. Ya, janji layanan, Kang. Kita memang sudah diterima dengan lengkap dan benar di portal pengguna jasa atau kita biasa kerjakannya di CESA Impor Sementara. Itu 8,5 jam kerja ya. 8,5 jam kerja. Jadi hitungannya jam ya, Kang ya? Jam kerja, betul. Ketika kita naikkan ya konsep persetujuan sampai penerbitan SCAP itu selama jam tersebut 8,5 jam kerja harus terbit atau sudah bisa terbit SCAP-nya. Ketika diterima lengkap untuk permohonan pertama ya, Kang ya? Ya, permohonan 8 jam itu permohonan pertama. Ya. Kalau seandainya perpanjangan, apakah beda janji layanannya? Beda Mas Permana. Untuk perpanjangan kita menggunakan layanan SLIM ya, sistem layanan mandiri, di mana itu berbeda dari portal pengguna jasa yang digunakan untuk penerbitan impor sementara baru. Untuk peruntutan kegiatan berikutnya, baik itu perpanjangan, pindah lokasi, ekspor kembali, pengembalian jaminan, kita di Priuk masih menggunakan layanan mandiri ya, yang dimaksud dengan SLIM tersebut. Nah, untuk janji layanan berbeda-beda, Mas Permana. Untuk perpanjangan kita di sini pakai 15 hari kerja. Nah, karena kan untuk perpanjangan ini kita ada namanya pemeriksaan barang di lokasi. Itu merupakan satu runtutan kegiatan.
ketika kita memang mau menerbitkan atau melaksanakan kegiatan layanan perpanjangan impor sementara. Ini ada yang kita periksa sendiri dalam artian pelaksana pemeriksa priuk yang jalan periksa Bea Cukai Priuk ya kan? Atau kita mintakan bantuan pemeriksaan ke kantor lain di bawah pengawasan kantor tersebut. Misalkan impor sementara tersebut ada di Balikpapan, kita minta bantuan BC Balikpapan buat periksa gitu kan. Ada di Palembang, kita mintakan bantuan BC Palembang buat periksa sebagai syarat perpanjangan skep impor sementara. Nah, itu mengantisipasi kegiatan pemeriksaan di luar daerah yang di luar jangkauan kita gitu kan, di luar kontrol kita, maka kita perpanjang janji layanannya yaitu 15 hari kerja. 15 hari kerja. Karena itu tadi ya, itu uncontrollable ya di luar Bea Cukai Priuk. Untuk pindah lokasi kalau tujuan itu 2 hari kerja kalau tidak salah ya, ekspor kembali itu 8,5 jam juga, pengembalian jaminan itu 5 hari kerja. Kurang lebih seperti itu, Mas Permana. Ya, Kang ini izin tanya satu lagi terkait perpanjangan. Seandainya perizinan impor sementara itu expired di tanggal 30 Mei misalnya. Oke. Kemudian mengajukan perpanjangan dari tanggal 25 Mei. Oke. Tapi baru diberikan izin setelah periode jangka waktu izin sementaranya. Jadi misalnya Juni baru diterima. Apakah itu berlaku atau enggak, Kang? Berlaku. Kalau kasusnya masalah, seperti itu. Mas Permana, tidak masalah. Ya, jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, audiens sekalian, memang di sini impor sementara itu rigid ya dan peka waktu ya. Karena di sana ada jatuh tempo, lokasi penggunaan, tujuan penggunaan itu rigid dan pakemnya harus yang sesuai berada di skep tersebut. Oke, kita ngomongin perpanjangan. Ketika dia memang jatuh tempo 31 Mei, misalkan 30 atau 31 Mei 2022, dia ngajuin tanggal 25 Mei. Kita terima ya, pemeriksa terima lengkap dan benar. Nah, kita laksanakan tuh runtutan kegiatannya. Pemeriksaan barang gitu kan, penerbitan skep perpanjangan ternyata melebihi jatuh tempo tersebut. Itu tidak masalah. Yang penting pengajuan permohonannya diajukan sebelum jatuh tempo atau sebelum 31 Mei tersebut. Nah, ketika perpanjangan terbit katakanlah di tanggal 10 Juni gitu kan, itu nggak masalah. Jadi berlaku surut ya, mundur gitu kan dari tanggal 1 Juni itu masih berlaku. Nah, yang harus diperhatikan lagi di sini itu terkait dengan penyesuaian jaminannya. Nah, dia kan terhadap skep impor sementara yang diterbitkan perpanjangan itu ada kegiatan lagi namanya penyesuaian jaminan. Itu wajib dilakukan oleh para importir. Ketika dia tidak menyesuaikan jaminan, nah di situ ada semacam sanksi yang harus kita berikan. Kenapa sanksi turun? Ya dianggap kalau di PMK itu dikatakan ketika dia tidak menyesuaikan jaminan, skep perpanjangan jaminan itu dinyatakan tidak berlaku. Seperti itu. Jadi skep perpanjangan tidak berlaku, otomatis dia terlambat ekspor kembali. Nah, terlambat ekspor kembali ini itu ada sanksi yang harus kita kenakan. Seperti itu. Luar biasa, makasih Kang Dede, ini udah jelas banget nih kalau perpanjangan jangka waktu. Sama satu lagi terakhir nih, ada nggak biayanya nih? Ini biasanya jadi pertanyaan nih kawan Prima nih. Jangan-jangan bayar nih, ngurus impor sementara jangan-jangan bayar ke Bea Cukai. Nah, janji layanan sudah, kalau biaya bagaimana nih Kang? Ada nggak? Biaya layanan sama sekali free, Mas Permana. Kita free of charge ya. Sama sekali free, mulai dari penerbitan impor sementara baru, perpanjangan, pindah lokasi, ekspor kembali, pembetulan, revisi, sampai pengembalian jaminan free atau bebas biaya. Semuanya free ya. Free, tidak dipungut biaya ya. Seluruh layanan Bea Cukai Priuk tidak dipungut biaya. Makasih Kang Dede konfirmasinya. Ini sudah mulai banyak kita menuju pertanyaan lagi. Oh iya, untuk khusus hari ini, topik kita mengenai impor sementara. Silakan kawan Prima kalau ada topik lain yang ingin ditanyakan, dapat melalui live chat kami di bit.ly/chat BC Priuk, atau dapat menghubungi call center 1500225, extension nomor 2. Dan kita lanjut lagi ke pertanyaan dari @tono_mutiara nih, tadi sudah agak lama ditanyakannya. Mengenai karnet agak nyambung sedikit, nggak apa-apa ya Kang? Siap. Nah, mohon izin tanya, apakah ATA atau CPD karnet ekspor dan impor masuk di layanan fasilitas? Janji layanannya berapa lama? Karena di SLIM tidak tercantum. Dan apakah ada format dokumennya dari Bea Cukai? Terima kasih. Mangga Kang. Terkait ATA CPD karnet ya? Iya.
saya membantu menjelaskan kulit-kulitnya saja ya, Mas Permana. Iya, nggak apa-apa. Ada layanannya di KPU Tanjung Priok ini, dan betul memang di bidang kami, di bidang fasilitas seksi impor sementara juga, di bawah Bu Niken juga. Itu ada. Untuk format permohonannya mungkin kita kasih lembar form ini ya, form persyaratan ya, form kelengkapan berkas kali ya. Itu ada ya, form kelengkapan berkasnya. Itu bisa ditanyakan manual ke loket PTSP ya. Loket PTSP itu sudah kita titipkan untuk form-form kelengkapan berkasnya. Ya ada akta CPD impor, re-ekspor, reimpor, atau reimpor dan ekspor. Ya, ada 4 kegiatan juga. Sama kurang lebih sama seperti impor sementara. Hanya dia menggunakan buku karnet ya, buku karnet tersebut atau CPD. Janji layanan secara eksplisit ya, mungkin kita nggak bisa menyebutkan juga ya. Pokoknya ketika memang diterima lengkap dan benar, itu kita laksanakan kok proses-proses berikutnya. Karena ini nggak cuma selesai di kita saja, Mas Permana, atau CPD Karnet ini, kita berhubungan juga dengan bidang lain selaku pemeriksa barangnya, yaitu PPC 3. Oh iya. Jadi memang pengadministrasiannya, penelitian dokumen awal di kita, bidang fasilitas, ketika lanjut ke tahap berikutnya itu pemeriksaan barang, itu kita mintakan bantuan ke PPC 3, nanti di sana pun ada periksa, ada LHP, ada segala macam, balik lagi ke kita, ketika memang sudah oke, kita keluarkan persetujuannya. Itu ya menunggu seperti tadi perpanjangan impor sementara ya, karena itu ada di luar bidang atau tempat lain di luar kontrol kita. Tapi ya sebisa mungkin kita laksanakan dalam tempo yang singkat kok, seperti itu, Mas Permana. Terima kasih Kang Dede, semoga terjawab. Tadi pertanyaannya sudah cukup dijelaskan alurnya ya minimal. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Nina Aja. Saya mau tanya, apa dampak jika barang impor sementara tidak diproses lagi untuk pengembalian barangnya? Oh, ini berarti nggak ada realisasi ekspor gitu ya, Kang ya? Oke. Dampaknya apa nih? Apa ada dendanya, ya. Kang? Jadi, mungkin di sini saya bantu jelaskan dulu ya, Mas Permana, untuk penyelesaian impor sementara yang tidak diekspor kembali. Nah, iya, dijelasin dulu sedikit. Kan penyelesaian impor sementara itu kurang lebih ada 2 kan, dengan diekspor kembali. Memang yang wajibnya itu diekspor kembali, karena pas awal dia mengajukan izin impor sementara itu, dia kan mencantumkan tuh surat keterangan bermaterai bahwa barang tersebut akan diekspor kembali gitu. Tapi memang 1-2 hal gitu kan biasanya ada aja kejadian gitu, barang tersebut tuh tidak sampai pada realisasi ekspor kembali. Ya, itu ada peraturannya di PMK 178, dijelaskan mulai dari pasal 19 sampai pasal 21, itu ada macam-macamnya juga. Alasan tidak diekspor kembali. Yang pertama, dia tidak diekspor kembali karena tujuan tertentu, ya, itu bisa untuk proyek pemerintah, bisa karena barang rusak dalam penggunaan, rusak berat, ya, terus barang hilang, atau dia digunakan untuk tujuan lain dengan persetujuan Direktur Jenderal. Itu yang pertama, tidak diekspor kembali dengan tujuan tertentu. Yang kedua, tidak diekspor kembali dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat. Yang ketiga, karena keadaan memaksa atau force majeure. Nah, ini dari ketiga kegiatan tidak diekspor kembali, itu ada konsekuensi yang berbeda juga, Mas Permana. Halo? Halo? Siap, Kang. Oke, masih terdengar? Oke. Dari ketiga alasan tidak diekspor kembali tersebut, ada konsekuensi yang berbeda juga, ya. Tapi yang jelas di sana nanti akan dikenakan sanksi administrasi ya, 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar ya, dan juga ada pencairan jaminan ya, Itu lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di 178/2017 ya, Jo 106/2019 tentang impor sementara. Nah, soalnya dari ketiga alasan tersebut lumayan juga berarti dendanya ya, Kang ya? Lumayan. Nah, sanksi ya atau 100% dari biaya masuk yang seharusnya dibayar, terus ada nanti pencairan jaminan. Ada pencairan jaminan juga. Kurang lebih seperti itu, Mas Permana. Baik, terima kasih Kang. Semoga terjawab tadi dari Nina aja. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini masih nyambung, Kang. Kalau seandainya perizinan impor sementara itu dilakukan
atau diajukan melalui Bea Cukai Priuk, impornya di Bea Cukai Priuk, kemudian realisasi ekspornya di kantor Bea Cukai lain, itu apakah memungkinkan? Diulangi lagi? Oh iya. Kurang. Izin Kang, kalau seandainya kasus impor sementaranya diajukan di Bea Cukai Priuk, kemudian impor realisasinya di Bea Cukai Priuk juga, tapi realisasi ekspornya di kantor Bea Cukai lain, apakah bisa atau tidak, Kang? Oke, sangat bisa Mas Permana. Tapi dia harus mengajukan pemberitahuan dulu. Pemberitahuan barang akan direekspor kepada kantor penerbit SCAP, ya. Dalam hal ini misalkan Priuk, dia penerbit SCAP impor sementara awalnya Priuk. Dia dipakai barang lokasi penggunaannya di Papua misalkan. Dia akan mereekspor ke arah timur sana lebih dekat dari Papua misalkan. Dia tetap harus ada pemberitahuan akan reekspor barang ya, atau pemberitahuan ekspor kembali kepada penerbit SCAP Bea Cukai Priuk itu. Ya. Ketika setelah dianalitik memang sudah lengkap, gitu kan, sudah sesuai, itu bisa kita terbitkan persetujuan ekspor kembalinya. Nanti dia melaksanakan ekspor kembalinya di kantor atau di lokasi penggunaan tersebut, di bawah kantor pengawasan BC setempat. Itu bisa Mas. Bisa ya. Makasih Kang Dede. Ini ada pertanyaan lagi agak kasus nih kayaknya nih. Soal kasus nih dari Etian Tanto. Udah lumayan banyak pertanyaannya Etian Tanto. Kalau sudah telat terekspor dan sudah kena SPSA dan sudah bayar SPSA-nya, apakah tetap wajib barang impor sementara itu direekspor? Oke. Satu-satu atau dikumpulkan dulu pertanyaannya satu-satu kali ya? Boleh. Satu-satu aja dulu Kang, biar langsung jelas jawabannya nih. Wajib direekspor. Wajib. Ketika barang tersebut terlambat diekspor kembali, kita terbitkan sanksi SPSA 100% dari biaya masuk yang seharusnya dibayar, barang disegel, dan wajib dilakukan realisasi ekspor kembali ya. Itu maksimal 30 hari ya. Kita himbau 30 hari sejak jatuh tempo itu harus sudah dikeluarkan barangnya gitu. Maksimal 30 hari ya Kang ya? Ya, sejak penyegelan 30 hari itu harus sudah direekspor. Seperti itu. Terima kasih. Nah ini ada kasus lagi nih dari @asgardian_0.0. Pak mau tanya terkait SCAP impor sementara. Waduh agak berat. Apabila ada ketidaksesuaian antara data yang di SCAP dengan aktual barang, apakah SCAP tersebut bisa diajukan revisi sesuai barang aktualnya, Pak? Terima kasih. Bagus juga nih pertanyaannya nih dari @asgardian. Terima kasih. Mangga Kang, bisa atau enggak ini? Bisa Mas Permana diajukan revisi SCAP. Itu untuk di kami sendiri ya di bidang fasilitas memang masih menggunakan permohonan manual ya lewat loket PTSP untuk pembetulan atau revisi SCAP ini. Silakan diuraikan saja di permohonan revisi SCAP-nya apa yang salah, data yang salah terhadap penerbitan awal, biar kami analisis nanti ketika memang oke, itu kita terbitkan SCAP revisinya. Itu ada kok mana layanannya. Mekanismenya memang dimungkinkan ya Kang ya? Dimungkinkan. Misalnya begitu ketahuan periksa fisiknya ini langsung direvisi gitu bisa ya? Bisa. Kalau seandainya nih Kang, pertanyaan lanjutan. Pada saat mau realisasi ekspor, ketika dilihat barangnya tidak sesuai, itu gimana itu Kang? Realisasi ekspor, barang tidak sesuai? Tidak sama dengan pada saat impor. Oke. Mungkin untuk persetujuan ekspornya bisa saja dikeluarkan, Mas Permana. Cuma nanti kan di LHP pemeriksa ekspor itu muncul keterangan barang tidak sesuai, gitu kan? Barang tidak sesuai. Nanti jatuhnya ke layanan fasilitas itu akan terkendala di pengembalian jaminan. Akan terkendala di pengembalian jaminan terhadap barang yang hilang atau yang tidak ada ya ketika diekspor kembali tersebut. Itu nanti ada mekanisme entah itu sanksi atau pencairan itu ada disebutkan dalam peraturannya. Seperti itu akan terkendala nanti di pas dia ngajukan permohonan pengembalian jaminan. Kan lumayan juga tuh dia menjaminkan 100 juta, pas mau ngambil 100 juta itu, barang di ekspor kembalinya nggak sesuai, nggak kembali itu jaminannya kan gitu. Jaminannya nggak cair ya. Baik, terima kasih tadi pertanyaannya dari @asgardian. Ini berikutnya ada lagi pertanyaan Kang dari ID_Pamungkas. Barang apa aja sih yang boleh diimpor sementara yang diberikan pembebasan? Mungkin bisa dijelaskan tadi bisa bacanya di peraturan apakah?
Oke, bisa pembebasan. dibaca di PMK 178 2017 Jo 106 2019 ya tentang impor sementara itu di pasal 4. Ada keterangan di situ jenis-jenis barang yang dibebaskan atau yang diberikan keringanan. Atau mau dibacakan sekalian di sini Mas Permana gimana? Boleh singkat aja, mungkin uraian singkat-singkatnya aja, Kang. Oke ya, pasal 4 ya, barang impor sementara yang mendapatkan pembebasan bea masuk ya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 diberikan terhadap 1. Barang untuk keperluan pameran, seminar, konferensi, atau kegiatan semacam itu. Maaf A tadi ya. Terus B dihapus di pasal sebelumnya. C. Barang untuk keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan, profesional, tenaga ahli, barang contoh dan atau peragaan. D. Dihapus. E. Dihapus. F. Barang untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, dan atau perlombaan. G. Kemasan yang digunakan dalam rangka pengangkutan dan atau pengemasan barang impor atau ekspor baik secara berulang-ulang maupun tidak. H. Dihapus. I. Kapal wisata atau yacht asing yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara. J. Dihapus. K. Dihapus. L. Barang untuk diperbaiki, direkondisi, diuji, dan atau dikalibrasi. M. Binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan atau penanggulangan gangguan keamanan. N. Barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, atau gangguan keamanan dan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial. O. Barang keperluan kegiatan TNI dan Polri. P. Kapal yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional yang mempunyai fungsi utama berlayar untuk mengangkut penumpang dan atau barang yang melakukan kegiatan angkutan laut atau penangkapan ikan di dalam wilayah perairan Indonesia. Q. Pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional yang melakukan kegiatan angkutan udara di dalam wilayah Indonesia, termasuk helikopter. R. Barang pribadi penumpang dan barang pribadi awak sarana pengangkut. S. Barang pendukung untuk proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri. T. Dihapus. U. Sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean. V. Peti kemas dan perlengkapannya yang tidak digunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean. Kurang lebih itu Mas. Iya. 17. Luar biasa, saya seperti belajar mau ujian nasional nih Kang, didiktein nih sama orang tua, didiktein yang dapat pembebasan. Ya, itu bisa lebih jelasnya dilihat di PMK. PMK 178 tahun 2017, Junto 106 tahun 2019 ya Kak? Betul sekali. Iya. Terima kasih banyak tadi atas jawabannya. Masih ada pertanyaan lagi Kang? Mohon maaf nih. Banyak pelanggan hari ini. Pertanyaannya kan beberapa waktu yang lalu baru berlaku HS Code yang terbaru ya Kang ya? BTKI 2022. Oke. Kalau untuk jangka waktu berlakunya skep impor sementara, pemberlakuan pertama sampai dengan realisasi impor itu ada maksimal jangka waktunya kan? Oke, itu ada Bapak Ibu ya ketika penerbitan skep itu maksimal bisa digunakan 3 bulan sejak penerbitan 3 bulan. Ya, ketika memang dia lewat dari 3 bulan itu udah nggak bisa digunakan lagi skep fasilitas impor sementaranya. Dinyatakan nah, ini nyambung nih tadi. Yang HS Code Kang. Kan per 1 April mulai berlaku HS Code baru. Kalau seandainya izin impor sementaranya itu masih menggunakan HS Code yang lama, kemudian realisasinya baru sekarang nih sudah menggunakan HS Code yang baru, itu apakah bisa nanti secara sistem atau harus diperbaiki dulu Kang? Untuk yang HS Code belum nemu case juga yang harus perbaikan ya. Saya rasa itu bisa ya Mas Permana ya, bisa terus berlanjut ya. Mungkin sistem itu mengakomodir untuk penggunaan HS Code yang sebelumnya. Itu kan 3 bulan ya, berarti kan April, sekarang Mei, Juni masih masuk HS yang lama. Itu saya rasa tidak ada masalah sih. Nah, sejauh ini sih nggak ada yang minta revisi HS atau segala macam ya. Atau nanti berarti aman ya Kang? Aman. Ini tapi nanti mungkin bisa dikonfirmasi lagi ya ke teman-teman di impor sementara. Seperti Siap, itu. Terima kasih Kang. Ini ada lagi pertanyaan nih. Dari @asgardian 0.0, Pak, terkait pengajuan revisi skep, apakah melalui SLIM atau portal pengguna jasa? Mungkin kasus yang tadi itu Kang, yang begitu periksa fisik aktual mau direvisi gitu.
Masih manual Bapak Ibu ya, bisa langsung dibawa saja berkas permohonannya ke loket PTSP. Nah, nanti biar kita analis dulu untuk permohonan revisinya. Jadi Kalau memang untuk dokumen persyaratannya Kang yang dibutuhkan? seperti biasa saja, seperti permohonan skep IS awal, Oh iya. permohonan surat kuasa surat tugas, dan lampiran pendukung yang mendukung data tersebut memang salah dan harus dibetulkan sesuai dengan yang dimintakan. Seperti itu. Siap. Memang Terima kasih. Revisi itu HS Oh iya Kang. code, terus pemilik HS code. barang yang banyak dimintakan revisi itu seperti itu. Yang penting masih bisa diakomodir ya ketika periksa fisik mau direvisi masih bisa. Baik, masih kita tunggu lagi kalau ada pertanyaan silakan kawan Prima, masih ada beberapa menit lagi, mumpung narasumbernya belum kemana-mana nih. Susah nanyanya nih, Kang Dede nih, waktunya sibuk. Impor sementara, kalau sehari berapa dokumen, Kang kira-kira? Ya lumayan banyak lah Mas Permana. Lumayan Karena banyak ya. Memang pemeriksanya agak banyak juga, ada 8 orang ya kita ya yang biasa mengerjakan analisis permohonan awal. Jadi ya terbagi-bagilah untuk penyelesaian permohonannya itu. 8 orang pemeriksa. Oh iya, lumayan kekuatannya. Oh ya, izin Kang, ini ada lagi pertanyaan dari Vino Sebastian. Waduh, nggak ada G-nya nih ya. Jika skep impor sementara sudah terbit, tiba-tiba kami tidak jadi impor barang tersebut, apakah bisa dicairkan jaminan yang sudah dikasih, Kang? Jika bisa, bagaimana prosesnya? Mangga, Kang. Oke, jadi dia sudah terbit skep, dia sudah buat draft PIB, sudah menaruh jaminan gitu ya, tapi ternyata barangnya tidak jadi datang. Iya. Oke, itu setahu saya itu ada layanannya permohonan pencairan jaminan BPJ tidak terpakai gitu ya. Untuk lebih lanjutnya itu bisa tanya ke bidang perbendaraan untuk teknis permohonannya dan SOP-nya seperti apa. Karena jaminan memang full ada di bidang perbendaraan untuk kegiatannya. Berarti dimungkinkan dan prosesnya itu ada di bidang perbendaraan ya Kang ya? Bidang perbendaraan, betul. Siap. Semoga terjawab tadi Vino Sebastian tanpa G. Terima kasih pertanyaannya. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Alto FF17 _. Izin tanya Pak, bila saya ingin impor, sementara dengan mekanisme pembebasan bea masuk 0%, terkait jaminannya bagaimana ya Pak? Apakah jaminannya dan jumlahnya berapa? Mungkin perhitungan jaminannya belum sempat dijelaskan tadi ya Kang? Oke, terkait dengan perhitungan yang dijaminkan ya, kita di sini mungkin saya jabarkan secara umum terkait dengan dua fasilitas ini ya, yaitu ada fasilitas pembebasan dan ada fasilitas keringanan. Ketika dia memang pembebasan, itu bea masuknya dibebaskan ya, mau berapa persen, 10%, 5%, 10% atau 0%, itu dibebaskan ya. Terus PPN, PPNBM, PPH itu masuk kolom yang tidak dipungut dan tidak dipungut ya, PPN, PPNBM dan PPH. Itu semuanya dijaminkan untuk yang mendapat fasilitas pembebasan ya. Kayak tadi BM, PPN, PPNBM, PPH itu semuanya dijaminkan. Nah, itu semuanya dijaminkan, oke, ke bidang perbendaraan. Bisa pakai jaminan tunai, jaminan bank ya, atau bank garansi, custom bond, jaminan tertulis dan lainnya yang dipersyaratkan oleh PMK jaminan dalam rangka kepabeanan ya. Itu untuk fasilitas pembebasan. Untuk fasilitas keringanan, nah, itu harus ada ya senilai BM yang dibayarkan. Itu tadi, misalkan kasusnya skep ini misalkan 1 tahun, 12 bulan ya. 12 bulan, terus BM-nya misalkan 100 juta. Nah, itu ada yang harus dibayarkan olehnya, yaitu 2% kali 12 bulan kali 100 juta. Nah, itu dibayarkan. Yang dibebaskan itu sisanya. Ya, jadi 100 juta dikurangi yang dibayarkan tersebut. Oke. Nah, nanti perhitungan PPN-nya dibayarkan. Oke, PPN, PPNBM dibayarkan. Ya. Terus PPH-nya tidak dipungut. Nah, nanti yang dijaminkan untuk fasilitas keringanan ini itu hanya senilai BM yang belum dibayar, yang sisa tadi, sama PPH. PPH yang tidak dipungut. Itu aja yang dijaminkan.
Jadi beda besaran jaminan baik untuk fasilitas pembebasan dan fasilitas keringanan. Seperti Terima itu. kasih Kang Dede. Mungkin takutnya tadi agak ini nih belum ketangkep full. Itu ada di peraturan yang mana itu Kang? Perhitungannya tuh. Itu di PMK 178 Di PMK-nya. ada jelaskan di 178. pasal-pasal awal kalau tidak salah. Siap. Terkait dengan Terima kasih banyak Kang. Ini ada pertanyaan lanjutan mungkin terakhir ya. Dari Vino Sebastian lagi _ terkait case saya di atas tadi yang tidak jadi impor sementara. Apakah dari bidang fasilitas atau dari BC menerbitkan skep pembatalan impor sementara sebagai dasar pencairan jaminannya? Pembatalan skep ya, sejauh ini sih tidak ada permohonan pembatalan skep, dan monitoringnya paling kita memang kan setiap bulan mengecek tuh skep-skep mana saja yang dipakai sama skep-skep yang tidak terpakai. Paling sih kedapatannya dari monitoring kita saja gitu. Jarang sekali ada pemohon ya atau importir yang mengajukan pembatalan skep. Seperti itu Mas Permana. Siap, terima kasih banyak Kang. Untuk pertanyaan dari Agus Purwanto, mohon izin kita hari ini spesifik membahas impor sementara. Kalau untuk yang di luar topik silakan dapat menghubungi atau berkonsultasi melalui layanan live chat kami di bit.ly/chat BC Priok, ataupun dapat menghubungi call center di 1500225 atau dapat langsung datang untuk berkonsultasi dengan klien koordinator kami. Mungkin sebagai penutup nih Kang Dede, terakhir ada nggak nih pesan-pesan untuk para importir sementara di luar sana supaya nggak telat mengajukan perpanjangan misalnya, atau supaya dia tidak mengotak-atik atau merubah-rubah spesifikasi barang yang dilakukan impor sementara, dan apa saja yang perlu diperhatikan supaya tidak terkena sanksi tadi yang 100%. Oke, baik. Terima kasih Mas. Ada Bapak, Ibu, importir, pengguna jasa, dan audiens sekalian. Mungkin sekedar himbauan saja gitu ya dari kami selaku para pelaksana pemeriksa di bidang fasilitas khususnya menangani impor sementara. Yang pertama, ketika memang permohonan perizinan awal itu tolong dicantumkan ya atau dirincikan jenis barang, tujuan, lokasi, jangka waktu, kontrak-kontrak segala macamnya itu yang jelas gitu ya. Yang jelas dirincikan harus jelas dan tepat dan benar gitu. Jadi match antara yang dituliskan di portal dengan yang dokumen-dokumen yang dilampirkan. Ketika memang itu sudah match, sudah sesuai gitu kan, itu insya Allah nggak akan lama-lama kok gitu kan untuk penyelesaian atau penerbitan skepnya. Itu satu. Yang kedua, impor sementara ini rigid, impor sementara ini peka waktu, jadi harus aware ya, khususnya terhadap jangka waktu impor sementara awal tadi. Ketika memang diterbitkan skep IS ini selama 6 bulan, 12 bulan, ya importir harus aware gitu. Ketika mendekati jatuh tempo, ya minimal sebulan sebelumnya lah gitu ya, sebulan sebelumnya itu udah persiapan. Kalau memang barang impor sementara tersebut masih dibutuhkan, ya bikinlah kontrak perpanjangannya, ya kontrak adendumnya, extendednya gitu kan, dan dia harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk permohonan perpanjangan. Itu harus diajukan. Kalau saya menghimbau sebulan sebelumnya itu udah bisa, biar nanti kalau ada kekurangan-kekurangan itu bisa terus diperbaiki sampai oke gitu, sampai kata pemeriksa, ayo kita jalan untuk proses berikutnya yaitu pemeriksaan barang dan penerbitan atau penolakan skep perpanjangan. Terus kalau misalkan memang barang tersebut sudah selesai digunakan, silakan ajukan ya surat permohonan ekspor kembali. Jangan melebihi jatuh tempo juga karena nanti ada sanksi. Oke, ketika barang impor sementara tersebut berjalan di lokasi penggunaan dan ternyata di tengah jalan mau dipindahkan, ya pindah lokasi atau perubahan tujuan penggunaan, itu wajib juga mengajukan permohonan ya izin ke kantor penerbit skep pada kami gitu. Karena kita biasanya gitu ya impor sementara ini ada yang namanya spot check gitu atau pemeriksaan sewaktu-waktu. Ketika kita spot check ya ke tempat Bapak Ibu dengan waktu yang tidak ditentukan gitu kan, ya sidak lah kalau bahasa kitanya gitu ya. Barang tidak ada di tempat itu bisa kita kenakan Ya, mohon izin Kang Dede.
Ya, mungkin sambil menunggu Kang Dede melanjutkan closingnya. Oh, mangga, silakan Kang. Dilanjutkan Kang. Ya, pokoknya disesuaikan saja dengan PMK 178 2017 ya, JO 106 2019. Selama Bapak Ibu sesuai ya dengan isian peraturan tersebut terhadap fasilitas yang diajukan, itu akan berjalan aman-aman saja kok. Seperti itu, tidak kena sanksi dan segala macamnya. Nah, kan biasanya kita kenakan sanksi itu yang sedikit macam-macam lah, yang aneh-aneh. Iya, lah. betul. Oke, itu saja mungkin Mas Permana. Terima kasih Kang Dede, nuhun sudah Siap. menjadi narasumber hari ini. Udah lancar Sunda saya ya Kang. Terima kasih banyak dan juga kepada kawan Prima yang sudah bergabung, sudah menyampaikan pertanyaan. Terima kasih atas partisipasi aktifnya, luar biasa rame kita hari ini, pertanyaannya banyak. Terima kasih banyak dan sekarang saatnya pengumuman pemenang penanya terbaik yang telah dinilai oleh Dewan Juri yang bukan saya dan bukan Kang Dede ya. Jadi ini objektif lah. Yang menang hari ini, yang pertama selamat kepada @asgardian_0.0. Tepuk tangan dulu. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Dan juga yang kedua di @tiantanto. Sekali lagi yang berhak mendapatkan ini pouch dengan bermerekkan Bea Cukai Priuk warna hitam Dove, dan juga nanti ada merchandise seminar kit dari Bea Cukai Priuk. Selamat kepada @asgardian_0.0 dan juga yang kedua @tiantanto. Jangan lupa follow dulu akun Instagram Bea Cukai. Kalau nanti ketahuan belum follow, hadiahnya kita geser ke pemenang yang lain ya. Udah dicatat nih, nanti ada pemenang yang ketiga. Dan jangan lupa DM untuk dua pemenang ini, DM kami, silakan sebutkan nama lengkap, nomor handphone, dan juga alamat lengkap, karena nanti akan kami antar ke depan pintu gerbang rumah bapak-bapak sekalian yang tadi beruntung, 2 orang. Terima kasih sekali lagi atas segala partisipasinya yang aktif, dan yang belum beruntung tenang aja. Instagram Live Bea Cukai umurnya insya Allah masih panjang, masih ada episode berikutnya untuk memperebutkan hadiah menarik. Terakhir, pesan dari panitia, tidak lupa kami menyampaikan bahwasannya Bea Cukai Priuk saat ini sedang mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP 37001, dan juga kami sedang menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, sehingga kami mohon dukungan dari kawan Prima semua. Jangan memberikan atau jangan mencoba memberikan sesuatu kepada pegawai kami, karena seluruh layanan Bea Cukai Priuk tidak dipungut biaya. Seperti kata Kang Dede tadi, gratis, free of charge. Dan juga kami sudah mengimplementasikan pengaruh utama gender. Jadi kita sudah mengedepankan pengaruh utama gender di Bea Cukai Priuk, sudah mulai ada pemeriksa fisik wanita, dan juga kantor kami sudah mulai ramah kepada kaum difabel dan sudah mulai nyaman untuk didatangi oleh seluruh kaum, tidak pandang bulu. Terima kasih atas segala perhatian dan kami mohon maaf atas segala kekurangan pada Instagram Live kali ini. Saya Permana dan narasumber saya hari ini, siapa? Siap, Dede Rahmat Hidayat. Terima kasih Bapak Ibu audiens sekalian. Terima kasih. Kang Dede Rahmat Hidayat mau undur diri. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Rabu pagi jam 10, jangan lupa. Terima kasih banyak kawan Prima dan Kang Dede. Terima kasih Mas Permana. Assalamualaikum. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Dede, makasih banyak. Nanti ada. Ini merchandise saja, merchandise. Waspada penipuan. Konfirmasikan informasi kamu melalui 1500225 atau tautan berikut ini.